Sandiwara yang saya mainkan sangat lemah sekali. Bagaimana tidak, keluarganya saja sendiri tidak pernah mengalami hal seperti ini. Sungguh sayang sekali. Saya sangat susah sekali. Hal itu dikarenakan istri saya yang sangat cantik. Kecantikannya itu membuat saya hampir susah dan jadi gila karenanya. Sungguh mati, saudara. Dia sangat cantik. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan secantik itu di dunia ini. Bagaimana tidak, perempuan yang seperti itu biasanya hanya akan memisahkan dunia. Luar biasa, saudara. Bukan main cantiknya istri saya ini. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa dia adalah istri saya. Saya berani bersumpah. Dulu sebelum dia bertemu saya, ketika dia bertemu pertama kali dengan saya di pesta, saya berkata dalam hati, maulah saya memotong telinga kiri saya sebagai mas kawin apabila dia mau menjadi istri saya. Tapi Tuhan suka akan kesurprisan. Buktinya telinga saya masih utuh dan dia sudah bersama dengan saya kurang lebih selama 5 tahun sebagai istri saya. Aduh, cantiknya. Saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap cantik walaupun ia telah mengandung 2 anak saya. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu masih sedemikian cantik. Cantik sekali. Kata cantik pun tidak dapat menjelaskan betapa cantiknya wajah istri saya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis di sekolah dikumpulkan dan istri saya berada di tengahnya. Pasti saudara-saudara akan memilih istri saya, walaupun dia sudah janda. Ya saudara, kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan dari lelaki seperti saya. Kalau saja amanah saya tidak datang ke dalam kepala saya, tak mungkin saya akan sebodoh itu untuk menceraikan perempuan secantik itu. Semua orang waras pasti akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor. Sebab mereka tidak mampu lagi membedakan harmoni di dalam hidup ini. Padahal harmoni itu adalah suatu keindahan di dalam hidup. Dan istri saya adalah harmoni dalam hidup saya. Sempurna. Bau parfumnya, baunya 1000 bunga sedap malam di malam hari, 1000 bunga melati di siang hari. Segar, sangatlah segar. Itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini, setiap pagi dia selalu menelpon. Selalu ditanyakan, sarapan apa kau mas? Kemarin saya jawab nasi putih dengan goreng otak sapi. Pagi ini saya akan menjawab Misbah Jazuli di sini. Halo? 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 Sialan, salah sambung. Gila. Saya marah sekali. Penelpon itu tidak tahu perasaan saya. Oh iya, jam berapa sekarang? Tepat 8:15. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf saudara, sepertinya lain kali saja kita sambung cerita ini. Atau jika Anda penasaran, datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja dengan nama Misbah Jazuli. Saya kasir di sana. Maaf, sampai ketemu.
meskipun hari ini saya tidak masuk ke dalam kantor. Tidak saudara, saudara tidak bisa mengucap saya pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Skandar yang merupakan kepala saya tentang diri saya, yaitu Misbah Jazuli. Tentu Pak Skandar akan segera mencari kata-kata yang bagus melihat kerajinan dan kecermatan saya dalam bekerja. Kalau saudara mau percaya, hari ini adalah hari pertama saya membolos setelah kurang lebih 6 tahun lamanya saya bekerja di PT Dwi Warna itu. Sepertinya saudara saksikan sendiri badan saya begitu terlihat sangat lesu, bukan? Oh Tuhanku, ya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi pada dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya dan sedang menyesali, dan saya takut akan masuk kantor berhubung dengan pertanggungjawaban keuangan. Itu pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini dia terus menelpon. Apa mungkin dia mengajak rukun dan kembali kepada saya? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap dia kembali, tapi tidak. Saya tak boleh seperti ini. Saya tidak boleh menghina diri saya begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa-peristiwa ini bukan saya, melainkan dia. Dia yang salah. Sebab itu dia yang selayaknya meminta maaf kepada saya, bukan saya yang meminta maaf kepada dia. Toh saya laki-laki berharga, saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan walaupun sudah 20 tahun dia menikah. Pandang perempuan dengan pasti, air muka disegarkan sedikit, senyum, pasti perempuan itu akan lengket kepada saya. Nah, saya cukup punya martabat, bukan? Dan lagi, dia yang salah, bukan saya. Nah, saudara tentu tidak tahu tentang sifat saya. Saya sombong seperti umumnya laki-laki di luar sana. Kesombongan saya juga mungkin karena sedikit rasa rendah diri. Tidak, bukankah saya punya tampang yang tidak begitu jelek? Saya ganteng, bukan? Halo? Betapa saya marah. Sudah berapa puluhan juta yang saya keluarkan untuk berfoya-foya. Apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu dan pindah ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar dengan istri saya. Saya tertipu. Uang saya ludes. Uang kantor ludes. Tapi saya masih bersyukur sebab lumpur itu baru menyentuh lutut saya. Setengah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi yang sangat gila itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung berapa juta uang kantor yang katut. Dan sejak itulah saya ingat akan istri saya. Dan saya mendengar tangis dari anak-anak saya. Terlebih lagi, istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stok opname. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu yang lalu saya pegang lagi potret ini. Tuhan, apakah saya menjadi penyair untuk mengutarakan seberapa gelisah dan sesara jiwa saya? Aduh, apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di sini, di samping saya. Dia membuka buku-buku majalah, sementara saya membuka koran. Apabila suatu saat muka kami bertemu, kami sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, "Manis, kau belum mengantuk?" Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng dengan indah dan sangat manis sekali. Dia pun berkata, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan berkata lagi, "Aku hanya
membaca koran, Mas. Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai pasangan ayam jantan dan betina. Kubelai rambutnya yang halus mulus itu. Duh, wanginya, nyamannya, lautan minyak wangi berada di dalam rambut itu. Apabila dia berkata seraya mengenang-enang kepada saya, "Mas," maka segera kupejamkan lampu di sini, dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang begitu indah dan langit biru bening, di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Hah, saya baru-baru saja menjadi penyair yang cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak. Laki-laki itu... Sebentar, saya belum menelpon kantor, bukan? Halo? Minta 1237 Utara. Halo? Saudara Arif? Kebetulan? Ya. Mungkin pula influencer. Yang pasti, saya batuk dan pilek. Saudara? Ya. Saudara Arif, saya akan merasa senang sekali kalau saudara sudi untuk memintakan pamit saya kepada Bapak Sukandar. Terima kasih. Ya? Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Apa? Dengan laki-laki? Tentu saja saya tidak boleh cemburu, saudara. Dia bukan lagi istri saya. Ya. Halo? Iya, jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Saya sakit. Ya, batuk dan pilek. Terima kasih. Seharusnya saya tidak boleh marah, bukan? Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetan. Saya cemburu. Saudara pasti tahu apa yang ada di dalam hati saya. Ya, saya butuh satu alat, yaitu pistol. Saya benar-benar butuh pistol, saudara, untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru itu tidak meleset jauh dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan menembakkan kepala saya sendiri? Tidak, saudara. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor. Saya sebagai orang yang jujur dan jiwa dengan penuh kesatria, saya pastinya akan mendatangkan pos polisi itu dan berkata, "Pak, saya telah menembak Prono Citra dan Roro Mendut." Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum cabut dengan haru. Bukan tidak mungkin dia akan memberi saya sebuah tepuk tangan. Dan baru setelah itu dia akan memasukkan saya kepada lapas atau sel yang sangat menganga. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa, lalu diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan kepada hakim? Kepada hakim dan kepada jaksa serta para hadirin yang ada dalam persidangan itu. Bukankah mereka pengganggu yang harus kita kirimkan ke dalam neraka jahanam? Bukankah bumi Indonesia yang harus dijaga agar ketentramannya oleh sesama warganya? Itulah yang akan saya katakan nanti. Saudara pasti tahu, seperti saya pun hakim yang buta itu akan berkata saya menjatuhkan palunya. Seumur hidup di Nusa Kambangan. Pikir saudara, saya akan pingsan mendengar vonis semacam itu? Oh tidak, saudara. Saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula, saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu, saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya, saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu, sehingga dunia akan selamanya membacanya.
Dan saya yakin dunia akan mengerti letak atau jiwa dari laki-laki yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan akan meratap, dan seluruh warga di bumi akan bergabung sebab telah berbuat salah dan menghukum seorang yang tidak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-elus kepala botaknya dan mengucurkan air mata sebab menyesal atas vonis yang dia berikan kepada saya, dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rencana saya. Saya sudah berketetapan hati, saya sudah siap-siap betul sekarang, siap dan nekat. Oh, nanti dulu, saya belum punya pistol. Gimana saya bisa membelinya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam-dendam yang cukup padat seperti kertas petasan. Dahsyat letusannya. Saya ingat Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya insaf, siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh. Sebab saya kini percaya ada berbagai pembunuh di atas dunia ini. Dan yang ada di hadapan saudara ini bukanlah pembunuh sembarang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah jenis pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa hari dan beberapa anggukan kepala dari saya. Persetan. Di mana pistol itu dapat saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin. Sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum berbukut lehernya. Oh, betapa marahnya saya. Darah seperti akan meledak dari kepala saya. Saya sampai ingin menyobek apa yang ada di dalam dada ini. Saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh pecemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal, Othello. Dia bangsa Moor, sedang saya adalah bangsa Indonesia. Namun sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Seperti seekor harimau dia. Itu dia. Halo? Ya, di sini Jazuli, kasir. Ada apa? Oh, maaf Pak Sukandar. Maaf Pak, saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, ya memang saya. Ya, ya. Ya Pak. Batuk-batuk. Dan juga saya rasa saya flu Pak. Ya, influenza. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya Pak. Ya. Saudara, dengarlah. Dia mengharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah Pak. Ada pegawai baru? Siapa? Istri saya Pak. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai besok. Persetan. Saya yakin istri saya pun kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti melarikan diri? Ataukah saya harus mengasihani dia? Tidak, saya mesti membunuhnya. Tapi pistol tidak dapat saya dapatkan. Setidaknya saya pakai apa ya? Ya, pisau. Dengan pisau saja, pisau. Setan, sekarang pasti dia. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna. Apalagi? Janam, ular betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu. Mulutmu itu bau busuk. Aku bisa mati mendengar kata-katamu yang sangat bau itu. Cari saja laki-laki lain yang di dunia besar. Penggoda. Cari yang lain. Toh kau seorang petualang. Jangan.
sekaligus dalam seketika. Oh iya, tadi saya sudah memikirkan dengan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh, sehingga hambarlah cerita ini. Tapi itu tidak apa-apa. Toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya yang nista itu. Saya harus menelponnya. Kemana saya harus menelpon? Tidak. Lebih baik saya rajakan dulu, dan secara masak-masak saya akan rajakan itu semua agar berhasil sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri-istri saudara, manis, jagalah perasaan suamimu, supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya, memang saya adalah laki-laki yang sangat malam, tetapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap. Dengan menyesal sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Siapa lagi? Halo, Jazuli di sini. Saya kira telepon berdering tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya yang begitu malang ini, bukan? Mata saya betul-betul gelap dan sayu. Telinga saya betul-betul peka. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon berdering atau tidak. Artinya, sudah cukup mental saya untuk menjadi seorang pembunuh. Tapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merancangkan pekerjaannya dengan baik pula, seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula, nanti malam, saya memasuki halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Dalam cahaya bulan yang diterangi kabut, saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam, sementara belati telah siap tersembunyi di pinggang dan kemeja saya. Saya ketok pintu serambinya. Mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang begitu sangat kejam, seperti pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat saya akan pandangi saja mereka, sehingga badan mereka akan gemetaran dan menjadi tua karena rasa ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat untuk mengucapkan kalimat yang pertama, pisau telah tertancap di pusarnya, dan pasti isi saya akan menjerit. Tapi sebelum jerit itu cukup dapat untuk memanggil tetangga-tetangga mereka, belati ini telah bersarang di dalam perutnya juga. Saya akan menarik nafas lega setelah itu. Kalau mayat-mayat itu telah kaku, terkapar di lantai, saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya. Keadilan menuntut belas. Tapi kalau sekonyong-konyong muncul kedua anak saya, bagaimana ya? Ita dan Imam. Kalau mereka bertanya, Pak, Ibu kenapa Pak? Pak, Ibu Pak, kenapa? Tuhanku, dua orang anakku, Ita dan Imam. Saudara-saudara pasti bisa merasakan hal ini, bukan? Mereka sangatlah manis sekali. Lihatlah, saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tidak peduli lagi apa saja selain kepada anak-anak saya yang sangat manis itu. Saya tidak tahu lagi apakah istri saya yang cantik atau tidak. Saya tidak peduli lagi siapakah lelaki itu dan siapa atau bagaimana sifatnya yang jahanam tersebut. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manis. Betapa saya ingin melihatnya lagi. Saya sangat rindu kepadanya. Bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain yang mutlak yang harus dipertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara pasti mengerti maksud saya. Apakah hanya karena cemburu
timbul di dalam diri saya begitu saya ingat tentang anak-anak itu, Imam dan Ita. Seakan mereka berbisik kepada saya, "Pak, sudah Pak, temui Ibu, ke kantor lah." "Ya Ita, ya Imam." Para malaikat-malaikat kecilku. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang yang saya keluarkan itu besok dengan menggunakan beberapa barang yang saya punya di dalam rumah. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan damai, dan saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini adalah hari Jumat. Setelah saya sholat ke masjid, saya akan minta maaf kepada Allah. Saya tidak mau tahu lagi laki-laki itu rahwana atau bukan. Saya tidak mau tahu lagi perempuan cinta itu akan serong atau tidak. Saya tidak peduli. Tuhan ada bagi saya, dan laki-laki yang macam itu serta perempuan itu merupakan keluarga saya. Semuanya harus saya hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak, Indonesia akan hancur berkeping-keping setelah saya menelantarkan anak-anak saya, Ita dan Imam. Jahanam. Kalau saudara mau tahu, inilah si sundal itu. Setiap kali saya tidak berpikir begini, orang itu selalu muncul, perempuan jahanam itu. Jahanam. Jahanam, inilah sundal itu. Setelah uang kantor ludes, apakah dia berharap bahwa rumah saya akan saya jual untuknya? Ya, Misbah Jazuli. Saudara, jantung saya terdengar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau dari bedaknya. Wangi sekali. Hutan mawar dan hutan anggrek. Ya, sangat manis. Saya yakin dia pun semikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyikap kenangan-kenangan lama yang timbul saat kita masih tetap bersama. Halo? Tentu. Kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor bukan? Memang saya agak flu dan batuk-batuk. Ya manis. Kau ingat laut, pantai, pasir, tikar, kulit-kulit kacang. Indah sekali, bukan? Tentu. Bagaimana? Kawin? Kau? Segera? Lihatlah, niat baik semuanya tidak segala bisa dapat terwujud dengan baik pula. Apa? Hah? Saudara, gila perempuan itu. Apakah ini bukan sebuah penghinaan? Dia mengharap agar saya nanti datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki yang merupakan calon suaminya itu cocok untuknya atau tidak. Gila sekali. Rupanya laki-laki yang dulu itu cuma iseng saja. Ya, tentu. Baiklah, aku bisa. Jahanam, saudara. Saudara tentu mampu merasakan apa yang saya katakan. Lihatlah, suara saya sampai bergemetar seperti ini. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya. Saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Pusing sekali.
Persetan makanan itu. Jam berapa sekarang? Persetan dengan semuanya. Yang penting saya akan pergi ke kantor sekarang. Sekarang sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid saya akan langsung pergi menuju ke rumah mertua saya. Saya akan boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Benar, Ita dan Imam. Persetan dengan semuanya. Sampai ketemu. Selamat siang. Saya